Pemirsa Lebong TV, sekarang saya sudah berada di Aula Pemda Kabupaten Lebong. Di sini tentunya akan berlangsung kegiatan pelantikan dan pengukuhan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong tahun 2022. Tampak hadir Bupati Lebong, Kopli Ansori, yang didampingi oleh Ketua DPRD dan juga Forkopimda Kabupaten Lebong untuk menghadiri dan juga mengikuti kegiatan pelantikan dan juga pengukuhan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong. Bagaimana kegiatan ini berlangsung? Simak terus di Lebong TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat dan seterusnya memperhatikan laporan hasil musyawarah Kabupaten luar biasa Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong nomor 001-BMA-DATA-LB-9-2021 memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini. Kedua, pengurus Badan Musyawarah Adat sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mempunyai tugas sebagai berikut: A. Menyelesaikan setiap permasalahan hukum adat yang diajukan oleh lembaga adat pada tingkat desa, kelurahan maupun tingkat kecamatan yang diajukan oleh masyarakat. BSMSI Dwi Agung Joko Purwibowo SH. D. Bidang seni budaya, sejarah dan kepurbakaan. Ketua Tanzib Zuandra. Anggota Rafiq Sani Esos, Edo Gio Fernando, Margareta Erwin. E. Bidang aksara dan bahasa Rejang. Ketua Sumardi. Anggota Gusman Lasmudin. F. Bidang hubungan masyarakat. Ketua Arwen Wahab SPD MPD. Anggota Uki Ferdiansa, Deston Nusantara. G. Tim ahli. Ketua M. Ikram Esos. Anggota Elvian Komar SAG, Daniel Paripurna SE, Haludin S. Parisman. Bupati Lebong Kopli Ansori cap ditanda tangan. Hadirin undangan dimohon berdiri. Pada hari ini Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022, saya Bupati Lebong dengan resmi melantik pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong berdasarkan keputusan Bupati Lebong nomor 396 tahun 2021 tanggal 10 November 2021 tentang pengangkatan pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan pada saudara. Bupati Lebong, Kopli Ansori. Pula tidak selesai atau Bapak Bupati Lebong berkenan kembali ke tempat. Dilantik dan dikukuhkan, kami silakan kembali ke tempat. Hari ini undangan kami silakan duduk kembali.
Bapak Ibu hadirin undangan yang saya hormati, selanjutnya sambutan Ketua Badan Musyawarah dan Kabupaten Lebong yang kami hormati Bapak Nedi Arianto, kami silakan. Pasuan Besar Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong yang sama-sama kita tahu dan saya kenal. Kemudian Stabi Magelang unsur kelompoknya Al-Khusus kemudian Nakyo Adi Pulau Pasuan Lebong Adi Kanda Sapi jadi saya pun Kanda itu kemudian Stabi Magelang unsur pimpinan seluai atau minta untuk menembok. Kemudian Stabi Bagas dari Raja Lebong yang saya hormati pada wilayah malu sama-sama itu berkata Lebong pada Tuhan Yang Kuasa. Berkat kami itu dapat berpokok Allah membuka Kabupaten Lebong pada keluarga. Kemudian malu sama-sama pulau itu semakin salawat dan salam Magelang baik dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkat suci tauladannya demi itu demi alam kegelapan satu ibadah alam api Raja Lebong saya lebih rapi do pada wilayah Raja Lebong ada dua perasaan yang berbeda dalam momentum yang sama yang sama. Yang pertama ada perasaan haru anu pemberian spasial itu pada wilayah ada pada kudu wilayah tekan nasari sampai kebiak musuh dari mubah alam keriang mati kami kebiak spasial dulu pada wilayah. Kemudian pada wilayah ini ada perasaan sanjungan bangga dari Raja Lebong berkenan mengumpulkan dan melantik Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong. Sama-sama itu namun bahwa BMA Lebong amun itu banding misalnya santri kemudian kuat dengan itu tinggal. Insya Allah Raja Lebong bersama nanti itu sama-sama khususnya Magelang Mitra Komite BMA sangat tidak mungkin BMA ini akan maju ke depan tanpa dukungan Unis Paswa berdaulat. Karena BMA itu akan panen ketika sama-sama itu mendukung keberadaan BMA khusus Magelang asli keturunan Jawa. Kalau pun si nak luar keturunan Jawa, kalau memang si belum si nak Romeo, saya pun wajib pulau mendukung mengangkat kembali adat seni dan budaya Rejang khususnya Rejang Lebong. Kemudian debat tiga, Raja Lebong hukum mewakili dibuat-buat doa di Badan Musyawarah Adat itu semakin kecet demokrasi adalah lain. Jadi prosesi BMA Lebong ini saya rasa kita semua sudah tahu dan memahami itu memang sesi itu market pun benar. Tapi insya Allah dengan bersama nanti pelan-pelan akan kita angkat kembali batang yang lama sudah terendam ini. Kemudian penggiat sanggar khusus sanggar Delahin Lebong terutama tak kejai pada wilayah Semenanjung itu benar-benar berbaik dan betul kira-kira. Nah kemudian Magarajo Pulau Senajo Pulau kami pada wilayah
pakai rajo. Rajo harus ada yang harus bergetis bersenjata. Rajo harus gerot. Ijai cuagen pun istilahnya meremehkan rajo. Ketika raja di dalam bahaya, maka hulu balang berkewajiban untuk menuntaskan. Kemudian maga unsur aparat penegak hukum, nakyo mendiaku perwakilannya, kemudian Arizal Joy asli Lebong. Kemudian ada pulau punya pihak dan melihat waktu wakil al-khusus nakyo melihat wakil pulau Yelsawat nih, yo sepasuatu di selatan yo asuak je. Jadi maksud saya nanti ketika hukum adat ini tidak bisa kita tegakkan, maka akan kita limpahkan kepada hukum negara. Artinya antara pihak aparat nanti dengan pihak BMA, artinya kita bermitra dan bersinergi. Itu harapan kita ke depan. Nah kemudian khusus itu maka ketua dewan Asaiku jika kemeragau ya asli Pulau Bom. Jadi momentum ini, momentum pada saat ini, saya rasa ini adalah momentum kita mengangkat kembali adat seni dan budaya Lebong, khususnya adat budaya Aceh. Jangan itu. Nah sekarang kebetulan pengurus yang ada sekarang memang sengaja kita rekrut untuk menjadi pengurus BMA ini, seluruhnya adalah anak suku Aceh, termasuk saya. Magari Gerbong izin pamit menunggu debat tiga dengan izin terima kasih. Kemudian ke depan sama-sama hidup tiga ada seni budaya itu biar beserta dia pada dapat usmabeli. Kemudian magari kuat jadi harus saja berjalan tim. Mari sama-sama kita mulai proses ini. Izin Pak Ketua Rajo sebagai laporan rajo, kita sudah berproses ini, kita sudah berkirim surat dengan pihak dan konsultasi dengan pihak ASEC ini. Insya Allah yang kita ajukan adalah tujuan sebagai sekalian BEM Albon. Artinya semuanya ini nanti tanpa dukungan dari seluruh elemen tidak mungkin ini akan terwujud seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ini masalah izin Pak Rajo. Mungkin pulau terboyo nang kerja kalau memang saya bantau oleh pihak OPD kecamatan dan khususnya Pak Desa. Karena ending daripada sosialisasi kita nanti sasaran akhir kita adalah masyarakat. Seperti itu. Bohong rasanya kita membuat hukum adat tapi tidak kita sosialisasikan. Itu makanya kita rekrut sekarang ini adalah PLT Kominfo Lebong. Saudaranya kita percaya nanti Daniel bisa mengekspos itu. Kemudian Magelang Spasuak wartawan LSM Ormas Gading Lebong mau kasih ada daun ini karena selama proses dia terlihat uji bahan dan hukum BMA. Insya Allah ke depan kita akan berjumpa kembali dan kita akan bermitra. Ya, kita akan mengangkat kembali adat seni dan budaya Lebong. Pas saya sudah obat tigai yang terakhir di radio hukum muncul terima kasih kepada rombongan Sarapalana Kedeker di mau di radio sadui jesi je amu hukum lihat baca video layak tapi tidak patut. Layak tapi tidak patut. Artinya ini harus ditangkap segera oleh pihak OPD. Alangkah indahnya, alangkah eloknya Sarapalana ini memiliki baju yang seragam dan sama dengan pihak OPD. Kemudian ucapan terima kasih Maga Sanggar Renas Selagi. Izin Rajo Teguai Gai kita akan menampilkan tari kejai. Tari kejai ini ada 5 buku yang sudah saya baca. Pertama kali dilaksanakan itu di Sukanadi Tokos. Ketika pernikahan
Biku Bebo dengan Putri Sunggal. Artinya tari Kejai ini awalnya itu ada di Kabupaten Lebong. Nah, karena pada saat itu dulu kita menginduk ke Rejang Lebong, maka tari Kejai ini berkembang di Rejang Lebong lebih dahulu. Namun tari Kejai ini adalah milik suku Rejang. Seperti itu. Kemudian aku kepriak pulau Pakui Kuliano Sanai renah sekali, merinding kita rasanya. Dodot itu tidak ada yang dodot kulit kayu biasa. Dodot itu adalah songket tenun, itu yang disodianya. Artinya ini juga menjadi PR dan harus ditangkap segera oleh pihak yang membidangi bidangnya. Kemudian ucapan yang sama saya ucapkan kepada Sanggar Rio Cending pimpinan Pak Kusreni. Walaupun tadi dari persembahan kita tidak sampai habis karena situasi dan kondisi, tapi jangan ragu dan bimbang. Hujan tadi menandakan bahwa seluruh makhluk halus berdoa halus makhluknya merestui itu semua itu. Awet, bisa juga duko amun tali persembahan mengano satu sudah. Asai kuda baik kata sambutan kuliku. Amun ada kecek kuda salah, buat pulau ada bincang kuda sisir, capno susu pilihan, debat salah buat bila-bila pun. Umahiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada hentinya rahmat dan hidayah mengganti kita sehingga pada kebaikan kita bersama dalam agenda pengukuhan pelantikan pengurus Badan Musyawarah Kabupaten Lebong. Salawat dan salam alhamdulillah yang semangat pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang umatnya di alam kegelapan menuju alam yang terang benerang, alam yang penuh wawasan semacam teknologi yang kita rasakan sekarang ini. Studi media jajaran Kapolda, studi pulau media asisten staf ahli itu jajaran kepala PD, tadi media jajaran pengurus PMA yang barusan selesai dilantik, tadi pulau media saya terakhir ini di ruangan pendaman wilayah. Alhamdulillah pada wilayah telah sukses kita melaksanakan pelantikan pengukuhan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong. Maka dengan suksesnya pelantikannya, maka segala bentuk urusan adat budaya Kabupaten Lebongnya silakan pengurus BMA untuk menjalankan. Itu mulai membenahi pengulang. Memang benar, seperti yang disampaikan oleh Ketua BMA, bahwa adat budaya itu semakin lama semakin memudah, goyang sudah. Tetapi kalau ulang nanti terbenahi, maka hal mustahil bah itu bisa mengangkat kembali adat budaya anak Kabupaten Lebong. Maka dengan prosesi pelantikan yang selesai, maka dengan sah pengurus BMA untuk melaksanakan tupoksi ini menjalankan, mengangkat kembali adat budaya yang selama ini menurun atau memudar dan diangkat kembali ke permukaan sehingga adat budaya itu ke depannya bisa dipertahankan untuk diangkat ke permukaan nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, terus terang tak ada guna kepemimpinan bupati tanpa ada yang mengenal adat budaya.
mungkin roda pemerintahannya bisa berjalan namun cara menggenada. Nah, maka perannya dititipkan amanah ini kepada pengurus BMA, bagaimana sinergi kuat kita dengan pemerintahan, bagaimana sinergi kuatnya pengurus BMA yo maga kepala desa, yo pengurus pemerintahan sampai tingkat desa, sehingga kepengurusan BMA apa yang dicita-citakan oleh BMA ke depannya bisa tercapai dengan baik. Mungkin BMA bisa berjalan tanpa sosialisasi dengan masyarakat. Ada PR besar yang harus BMA perjuangkan hari ini, yaitu Perda Adat Kabupaten Lebong yang sampai hari ini belum tuntas dibahas, disampai ke meja DPR. Ini PR besar. Kalau tupoksi ini bisa berjalan dengan baik, saya yakin perda adat kita bisa berjalan dan tupoksinya BMA bisa dijalankan dengan maksimal, dengan berpanutan dengan perda adat yang ada. Saya yakin itu lebih memperkuat peran BMA itu sendiri. Jadi terus terang dari awal saya tahu juga liku-likunya, besar harapan kami ini bukan hanya semata-mata organisasi, semata-mata hanya ingin melakukan pendekatan dengan bupati. Kami tidak menginginkan itu. Yang kami inginkan adalah bagaimana peran BMA ini menjalankan, mengangkat kembali adat budaya yang selama ini sudah menghilang di Kabupaten Lebong, dan insya Allah di tangan penggalang ini di bawah komando Pak Rianto Jalal, mudah-mudahan BMA ke depan sukses di tahun 2021 sampai 2025. Semangat terus, awali dengan perjuangan yang baik, insya Allah akan menghasilkan segala sesuatu yang baik juga. Selamat bertugas, selamat menjalankan amanah, selamat untuk membantu amanah yang besar ini, amanah yang berat ini, jalani dengan baik. Insya Allah Tuhan meridhoi apapun perjalanan baik yang akan kita lakukan. Mungkin itu saja. Dalam putus mapui, tiba-tiba mohon maaf, walaupun sikit, namun mudah-mudahan bermakna. Hukuman manusia biasa kalau punya kesalahan di dalam berkata, aku pribadi mohon maaf kalau. Ku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf Magaraju Kabupaten Lebong, staf Magalengin di Jujur, staf Magabumai di Tenapo, staf Magasedayu di Rape, staf Kulum Magasedayu di Mulyo. Mandang mulis, mandang rupo, nak majelis nak mulioyo, bagi kumugi tuai lemah, tuai omo, tuai pengalaman, ku cana menjanong pengedur gunung, dan bagi kumugi wahai, ku cana menjanong jorok gunung. Ku dikuah sebab ku merawi, ku dipau sebab ku jujur. Maka kumu sedayu di mulio, dalam kesempatannya izinkan ibu untuk mimpin duo, kinaitir duo itu sama-sama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan wa yakfi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam
وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله يا رحمن، اللهم ya Allah ya Rahim, Allahumma ya Allah, pada wilayah kami berkumpul dengan berdoa supaya acara pelantikan pengurus BMA Kabupaten Lebong selalu sukses, menuju bahagia dan sejahtera dan terwujud hendaknya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami dalam kesempatan yang boleh berdoa agar api kumugi pacok kumu ngaji aman ada salah kumu terwujud dari aman sebenarnya sama-sama itu mangga aman sirna sama-sama itu cuci. Saudara, saya sedang bersama dengan Bupati Lebong, didampingi oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lebong, juga Forkopimda Kabupaten Lebong. Bapak Bupati, terkait dengan kegiatan pelantikan dan juga pengukuhan pengurus BMA Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong tentang Perda Adat. Untuk kedepannya kapan itu akan dimusyawarahkan dan juga kapan dirumuskan agar segera terrealisasi? Oh ya, hari ini baru selesai kita melantik, mengukuhkan para pengurus Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong. Intinya, ini kita berharap ke depan bahwa adat budaya Kabupaten Lebong ini harus diangkat kembali. Jangan selama ini yang terpandang meredup atau tenggelam. Ini tugas baru bagi pengurus. Nah, salah satunya yang harus diperjuangkan adalah tupoksinya BMA itu dalam memperjuangkan adat budaya, yaitu tentang adanya perda adat.
Nah itu pertama, insya Allah dalam tahun ini lagi disusun oleh tim BMA yang tupoksinya mereka, sehingga nanti di dalam penyusunan perda adat ini bisa berjalan dengan baik. Kalau selama ini mungkin belum begitu maksimal, nah hari ini beban amanah ini kami serahkan kepada BMA, bagaimana perda adat kita sudah seyogianya tahun depan sudah bisa berjalan dengan baik. Baik, harapan kepada pengurus BMA Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong ke depannya bagaimana? Oh ya, harapan kita ini setelah dilantik mereka sudah bekerja dengan maksimal, bagaimana mengangkat adat budaya Kabupaten Lebong. Jangan slogan mereka sebagai pengurus sudah tupakum, saya tidak mau mendengar itu. Nah hari ini saya dengan berpakaian adat, arti kata kami menjunjung sekali adat budaya yang ada. Untuk apa menjadi pemimpin kalau tidak kenal adat budaya? Nah justru semua itu ada di tangan BMA dalam pengurusannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bupati. Sekian wawancara dengan Bupati Kabupaten Lebong, terima kasih demikian. Nah terkait pengurusan perda adat, saya akan menanyakan langsung kepada Ketua DPRD Kabupaten Lebong bagaimana kelanjutan dari perumusan dan juga musyawarah tentang perda adat untuk Kabupaten Lebong itu sendiri. Ya, kita pada hari ini setelah kita dilantik oleh BMA baru, perda adat ini kita Kabupaten Lebong itu sangat penting, terutama khususnya untuk kita dari awal nanti dari desa-desa ini nanti kami dari lembaga DPRD sangat support, sangat bagus berdirinya sudah dilantik BMA. Kita minta ke depannya ini nanti bisa berjalan dengan sesuai yang kita sangat membutuhkan di Kabupaten Lebong ini nanti. Mengenai masalah perda adat itu nanti biar dari Ketua BMA ini nanti susun ini nanti masukkan istilahnya nanti koordinasi ke OPD terkait biar nanti bisa naik ke DPR, biar kami DPR nanti bahas di komisi atau di Ketua Papumperda nanti itu. Oke baik, dengan telah dilantiknya dan juga dikukuhkannya BMA Kabupaten Lebong, harapan sebagai Ketua DPRD dari Legislatif bagaimana? Setelah dilantik ini nanti kita minta dari Ketua BMA ini nanti bisa berkoordinasi sama OPD atau ke masyarakat atau ke kepala desa masyarakat. Itu yang disampaikan tadi, sesuai yang disampaikan tadi seorang bupati tadi, tanpa ada dukungan dari Ketua BMA atau rombongan BMA ini nanti tidak mungkin kita OPD lain tidak mempunyai adat kita tersendiri di Kabupaten Lebong. Baik, terima kasih pemirsa, demikian. Saudara, sekarang saya sudah bersama dengan Ketua Badan Musyawarah Adat yang baru saja dilantik dan juga dikukuhkan. Ya, kita akan menanyakan bagaimana gebrakan dari Badan Musyawarah Adat itu sendiri untuk kedepannya, Pak Ketua. Alhamdulillah ya, ini yang paling utama. Ini kita tujukan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di sore ini Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong ini sudah dikukuhkan atau sudah dilantik. Walau kita tahu ini bagaimana gonjang-ganjing perjalanan daripada Badan Musyawarah Adat ini. Nah insya Allah dengan dilantiknya kami dari keluarga besar Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong, kami akan mengemban amanah ini. Tentunya amanah ini tidak mungkin akan kami tunaikan ketika tanpa ada dukungan dari pihak yang berkompeten dengan ini. Tentunya kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Lebong khususnya. Kemudian endingnya nanti adalah masyarakat Lebong. Karena di sini sasaran kita adalah masyarakat Lebong. Nah kemudian di samping saya ini ada PLT Kominfo. Beliau ini sengaja kita rekrut ini agar supaya nanti di saat kita sosialisasi memang benar-benar bisa cepat seperti itu dengan kita menggait pihak Kominfo Kabupaten Lebong. Kemudian kita juga menggait di sini pihak Kesbangpol, kemudian kepala bidang aset Lebong karena ini nanti ada kaitannya dengan pinjam pakai dan sebagainya. Kemudian juga kita menggait di sini pihak pariwisata karena di sini kita tahu ini sosok Pak Wayan itu kan orang anak muda itu. Saya yakin dengan kolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait nanti insya Allah BMA Lebong ini akan melejit pesat untuk maju ke depan untuk segera bersanding dengan kabupaten-kabupaten yang sudah maju seperti itu. Ya baik, terkait dengan target ke depannya, apa sih yang akan dicapai dalam waktu dekat ini? Untuk progres kita tempo dekat ini
kita sudah membuat progres, yaitu segera akan kita bentuk BMA tingkat kecamatan, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan BMA tingkat desa. Nah, kemudian saya juga sudah menyampaikan kepada Pak Setaris untuk segera membuat draft untuk papan mereknya seperti itu, supaya tahu orang di mana keberadaan BMA Kabupaten Lebong ini. Demikian. Terkait juga disampaikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Lebong tadi tentang perda adat yang akan direalisasikan atau akan dimusyawarahkan kembali. Apa sih harapan Anda sebagai Kepala Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong? Ya, kalau bicara masalah perda adat, ini perjalanannya sudah jauh sekali ini. Tinggal sekarang bagaimana kita memantapkan perjalanan ini. Insya Allah setelah progres pembentukan pengurus BMA sampai ke tingkat desa nanti, segera akan kita lakukan seminar. Nah, di dalam seminar nanti agenda-agenda untuk kepentingan perda itu akan kita lengkapi dan segera akan kita sampaikan kepada pihak legislatif seperti itu. Baik, terima kasih. Demikian wawancara saya kepada Kepala Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong. Sekian, terima kasih. Lebong TV itu bersama. Saudara, kegiatan pelantikan dan juga pengukuhan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong tahun 2022 berlangsung dengan sakral dan hikmat. Nah, setelah terbentuknya dan juga dikukuhkan serta dilantiknya Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong, Bupati Lebong mengatakan akan dimusyawarahkan dan juga akan direalisasikan lagi perda adat untuk adat Kabupaten Lebong itu sendiri. Demikian laporan dari Lebong TV. Saksikan terus Lebong TV, TV Tebesamu.